Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube gua Harian Milion. Bareng teman gua Stefan Felix. Yes, teman-teman, kemarin kalau mungkin ada yang nonton obrolan gua sama Vanda di video sebelumnya, ada sedikit pembahasan tentang harus nggak sih gereja itu sebenarnya support bakat-bakat anak-anak jemaatnya yang ada. Kebetulan bro ini kan menggebu-gebu sekali kalau ngebahas tentang hal tersebut gitu, dan bahkan pernah terjun ke dalam kegerakan itu. Sebelumnya sehat bro? Puji Tuhan, sungguh amat baik. Soalnya itu sekarang bukan basa-basi ya. Bukan basa-basi, itu sesuatu yang harus fix ya. Fix sekarang. Soalnya dulu apa kabar itu cuma sekedar basa-basi formalitas untuk mengawali topik pembicaraan. Kalau nggak ketemu temen itu minimal nanya apa kabar. Kalau sekarang kayaknya panas dikit, batuk dikit udah curiga orang. Kebetulan teman-teman gue sih sekitar gue lingkungan sih nggak ada. Kalau lu ada? Pak RT sih kemarin sempat kena ya, cuman udah isolasi mandiri, cuman semua udah baik. Kalau teman-teman di luar sana kita dengar ada lah banyak yang bahkan meninggal ya, banyak hamba-hamba Tuhan juga yang katanya meninggal karena COVID ini. Jadi teman-teman harus tetap stay healthy, jaga kebersihan, cuci tangan, jangan jalan kemana-mana, tetap sehat ya. Iya betul. Penting banget tuh. Kalau nggak penting-penting banget, ini sebenarnya nggak penting sih. Salah ngomong gue ya. Terakhir kapan swab atau rapid? Terakhir PCR baru hari Jumat kemarin PCR. Puji Tuhan negatif. Gua terakhir Desember kayaknya. Oh tuh. Karena waktu itu ikut syuting film ini pendek. gara-gara Desember nih. Karena gue syuting film pendek untuk Natal, syuting jadi harus nonton. Udah jadi artis sekarang ya? Enggak, gue jadi kru. Oh jadi kru, kirain artis ya. Ya jadi kita memang sekarang syarat-syarat apa sekarang harus swab, kerja harus swab dan lain-lain. Ini pertemuan kita juga malam ini tuh sebenarnya swab juga ya. Nggak ada peduli juga kayaknya. Kalian tuh nggak pakai masker sih gitu, kayaknya nggak kayak artis-artis itu deh. Mungkin nggak tahu kantor lu ntar gitu ya, tas gitu ya. Kalau kantor sih sampai hari ini tetap protokol kesehatannya jalan banget. Tes swab PCR rutin tiap 2 bulan sekali 1 kali. Terus social distancing, bahkan disiapkan alat-alat protokol kesehatan mereka. Kantor shifting atau ganti-gantian masuk? Normal. Kemarin kita work from home ya, sekarang ini karena ruangannya juga sudah disetting sedemikian rupa, jadi semua masuk normal. Apa pakai sekat-sekat sekarang? Sekat sih enggak sih, cuman jaraknya yang kita pisahin sekitar 1,5 meter. Tapi sering banget tau sekarang protokol kayak di kantornya nih, ntar pas keluar makan kan bareng-bareng. Soalnya gue pernah denger survei paling banyak itu yang kena COVID ya terutama di mungkin Gatot Subroto dan sekitarnya itu di kantin karena habis makan ketemu sama orang begitu ya, sosialisasi atau dari alat-alat makan. Dan so kita hari ini bikin vlog nih ada di tempat yang mewah supaya menghindari hal-hal tersebut. Ini saya minta tolong. Oke. Bro dulu lu kan bergerak di bidang keagamaan yang paling atas lah untuk satu wilayah gitu kan. Boleh disebut nggak wilayahnya? Jakarta Utara ya. Dia ketua Departemen Pemuda dan Anak Jakarta Utara dulu 4 tahun lalu. Nah, gue juga baru dengar dari lu tentang pergerakan tersebut. Karena dulu kan kayaknya organisasi agama ya cuma menjalankan ritual-ritual yang kayak ibadah bareng, ya persekutuan biasa aja lah, gitu kan. Ya ibadah aja gitu, nggak ada yang lain gitu kan. Nama Seven Spirits ini lu denger dari mana sih? Oke, pertama Seven Spirits ini kita dengar dari sebuah program dari Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia, yaitu harus berdampak di 7 aspek bidang kehidupan dari A sampai G. Nah itu ada art, business, church, development of the poor, education, family, dan government.
Jadi diharapkan dari 7 pilar ini ya, jadi 7 pilar ini kan yang membentuk sebuah sistem perubahan baik dalam sebuah komunitas maupun negara gitu ya, dan banyak banget. Nah, 7 bidang ini adalah bidang yang krusial yang sebenarnya harus ditempati oleh orang-orang yang mumpuni, dan terlebih lagi dia punya roh yang takut akan Tuhan sehingga impact-nya cukup besar buat orang-orang lain gitu. Nah, itu dulu yang memperkenalkan Seven Spirits itu dulu namanya Pak Imam Santoso ya. Jadi setelah itu diadop sama Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia, dan akhirnya dijadikan sebuah kurikulum sampai akhirnya ada campnya, sampai akhirnya kita memberikan bakat minat kepada anak-anak muda. Dia mau berkarir dari 7 bidang itu, dia mau berkarir di bidang apa, karena kan sampai hari ini rasanya ya anak-anak muda khususnya anak-anak milenial itu agak cukup bingung kalau ditanya ini, kalau gede mau jadi apa? Jadi apa, betul. Mungkin simpel kalau waktu kecil kita ditanya gampang, pilot, dokter, polisi. Padahal ada banyak banget aspek-aspek kehidupan yang krusial yang membutuhkan orang-orang yang mumpuni. Itu ngaruh dari ini nggak sih, dari lingkungan keluarga juga gitu, karena tidak memperkenalkan hal-hal yang luas tersebut gitu. Sebenarnya dari unsur keluarga pasti ya, karena 1 kali 7, 7 kali 24, 24 kali 360 kita bertemu, dan apapun yang dikatakan oleh keluarga itu pasti sedikit banyak akan mendominasi pilihan. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ada pilihan-pilihan yang muncul karena dia melihat sendiri, atau yang berikutnya karena ada intervensi dari teman-teman, dan atau ada yang trending di kala itu, seperti ya 2018 sampai 2020 saat ini trendingnya kan lagi naik nih, YouTuber mencari nafkah melalui media online. Nah, akhirnya semua orang berburu hoki di media online seperti ini. Tapi ya nggak salah kalau memang passionnya di sana, dan seperti ini nih vlognya dari Andi kan menampilkan konten-konten berkualitas, pasti akan kalah sama yang konyol-konyol, akan kalah sama yang lebih menarik, lebih apa. Tapi jangan soal bersaing untuk subscriber saja, tapi diharapkan media online ini bisa jadi sarana untuk menyampaikan sebuah nilai. Itu yang paling penting. Nah, kalau kan kita kalau ngomongin Departemen Pemuda dan Anak, itu kan sesuatu organisasi yang besar. Betul. Se-Indonesia, se-internasional. Kita kalau ngomongin masalah tentang organisasi, mungkin A sampai G itu bisa terlaksana. Bisa. Tapi kan untuk birokrasinya jauh panjang, ribet gitu kan, untuk melakukan hal-hal tersebut. Kayak misalnya tadi lu bilang tadi ada campnya dan lain-lain. Campnya aja pasti butuh banyak persiapan yang matang dan lain-lain gitu, kayak pembicara yang kompeten dan lain-lain kan. Jarang kalau kita ngomongin satu gereja sebagai bangunan organisasi lokal ya, itu kan cuman belum tentu, apalagi di GBK kan rata-rata kayak kecil kan, jarang yang besar gitu. Nah, gereja lokal sendiri kan pasti kurang untuk memasukkan elemen-elemen A sampai G yang udah kita bahas tadi di awal. Menyikapi gimana supaya gereja-gereja ini bisa? Oke, jadi begini, pada dasarnya memang gereja tidak memiliki kompetensi mungkin lengkap dari A sampai G. Betul. Kenapa? Karena mencari orang yang tepat pada bidang itu memang nggak gampang. Nah, makanya Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia kala itu hadir untuk memfasilitasi yang tidak bisa gereja fasilitasi. Nah, itulah kenapa kita namakan sinergi gitu. Jadi tidak ada yang hebat, satu yang hebat, yang lainnya tertinggal, enggak. Karena apa? Membangun Seven Spirits ini adalah membangun generasi, bukan sekedar membangun mimpi. Kalau sekedar membangun mimpi, kalau saya sudah mendapatkan posisi di tempat yang saya mau, lalu saya sukses di tempat yang saya inginkan, itu membangun mimpi. Tapi membangun generasi artinya apa? Mempersiapkan saya, menjadikan saya, sambil saya juga mencetak saya yang berikutnya. Regenerasi. Nggak cuma dia yang jadi misalnya dia menjadi art ya, jadi artis, nggak cuma dia jadi artis. Betul. Dia bisa regenerasi. Nah, hal ini yang dalam hal ini kita mesti mengakuin bahwa
gereja memiliki keterbelakangan dalam mempersiapkan orang-orang di Seven Spheres ini dari A sampai G. Nah, sebagai contoh ya, karena ini vlog, jadi kita harus terbuka. Beberapa waktu lalu kalau saya sebutkan salah satu kanal YouTube dari Ade Armando, kalau teman-teman juga tahu, nah nggak etis ya sebenarnya ngomongin kanal YouTube orang di kanal YouTube kita, tapi ini sebagai contoh. Dan saya cukup kaget ketika saya mendengar bahwa ada yang namanya sistem tarbiyah, yaitu mempersiapkan generasi-generasi muda dari universitas negeri. Salah satu yang kemarin diangkat adalah isunya dari salah satu universitas pertama di daerah Depok. Nah, jadi mereka itu masif dan terstruktur, teman-teman. Dia masuk mulai dari acara-acara kerohanian sampai akhirnya ditujukan pada minat bakat tertentu, sampai akhirnya dia masuk di dalam minat bakat tersebut dengan doktrin-doktrin yang kental. Nah, makanya kenapa anggota dewan, kenapa para pemimpin bangsa, terus para pemegang kepentingan publik itu orangnya kalau diurut-urut benangnya itu lagi. Kelihatan itu lagi. Betul. Karena apa? Karena memang kegiatan mereka tuh masif dan terstruktur. Kenapa? Karena memang ada visi yang harus diselesaikan. Nah, dalam hal ini gereja sebenarnya harus berkaca. Gak salah berdoa, gak salah berpuasa, tetapi mempersiapkan orang untuk menempati tujuh bidang kehidupan ini, itu juga bagian dari gereja. Makanya saya sampai hari ini nggak akan kaget teman-teman kalau ada gereja ditutup, gereja dibakar, lalu ada diskriminasi siswa Kristen harus menggunakan hijab. Kemarin nih viral kan. Terus ada lagi yang namanya isu-isu mengenai larangan-larangan, kita nggak boleh pakai, misalnya kalau di daerah provinsi tertentu kita harus mengikuti syariat tertentu, gitu ya. Saya nggak kaget. Kenapa? Karena mereka sudah memupuk itu jauh sebelum kita sadar. Jadi ibaratnya mereka sudah kuat dengan akar rumputnya, lalu kita baru ngeh. Nah, jadi tak kaget. Apakah terlambat? Tidak. Makanya sampai hari ini kita terus konsisten untuk apa? Kamu mau jadi apa? Gelutin. Kamu mau ingin apa? Capai. Gitu. Nah, dalam hal ini gereja nggak bisa memfasilitasi karena belum tentu gereja memiliki orang-orang yang mumpuni. Contoh, dan di satu gereja belum tentu orang itu punya pebisnis di gereja tersebut. Sehingga mungkin dana sponsornya atau pengpuluhannya juga unpredictable, naik turun. Tapi ada satu tempat ya yang memiliki pengusaha lebih dari 100. Tapi ada pengusaha 100 tapi nggak ada di bidang lain. Tapi nggak ada juga di bidang lain. Nah, maka dalam hal ini organisasi-organisasi gereja, dalam hal ini ya karena saya ada di GBI ya, atau teman-teman dari sinode lain, sebenarnya teman-teman harus menyadari bahwa kita harus kembali pada firman, bahwa peperangan kita itu bukan sekedar melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara. Nah, oleh sebab itu gereja harus berdoa betul, tapi gereja juga harus mempersiapkan orang-orang untuk bisa maju dalam pertempuran ini. Gitu. Kira-kira kalau misalnya keluarganya nggak sadar tentang hal itu nih, dari gereja kayaknya kan nggak semua kalau kita ngomongin gembala ke jemaat kadang terlalu jauh jaraknya, gapnya. Kira-kira siapa yang harus menyadarkan? Kita ngomongin konteksnya di anak muda kali ya. Boleh. Orang tua sebenarnya ya masih boleh sih ngejar cita-cita dan lain-lain kan. Masih ada kesempatan. Ada kesempatan. Kita ngomongin di anak muda aja deh. Rata-rata kan kebanyakan gap antara gembala dan anak muda itu biasanya gapnya jauh. Siapa yang harus menyadarkan anak muda supaya punya minimal mimpinya dulu deh sebelum kita ngomongin jauh ke sinergi A sampai B. Oke. Yang paling utama siapakah yang harus menyadarkan? Yang pertama adalah kita butuh Tuhan Yesus, kita perlu Roh Kudus. Karena visi itu tidak sekedar datang dari kebutuhan, tidak sekedar datang. Artinya memang timbul dari kebutuhan, makanya bisa tumbuh satu visi. Tetapi itu tidak sekedar dari kebutuhan. Jelas itu ditaruhkan oleh Tuhan. Nah, kita ngerti apa enggak Tuhan taruhkan kita di bidang-bidang tersebut, itu kembali dari hubungan pribadi kita sama Tuhan. Karena begini, meskipun nih kayak Andi sekarang jadi megang media online seperti ini, karena mungkin sudah ketemu passionnya.
Tapi sebenarnya Tuhan menginginkan Andi bergerak di dunia lain. Misalnya dunia lain itu bukan dunia halus ya, artinya bisnis misalnya. Oke. Nah, yang mengerti itu siapa? Mungkin saya cuma bisa melihat potensi. Mungkin orang-orang di sekitar Andi cuma bisa lihat potensi. Tetapi yang sebenarnya bisa menguji adalah hubungan pribadi Andi dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang akan mengamalkan. Nah, ketika itu, maka Roh Kudus juga yang akan memandu, memimpin Andi untuk minta dukungan doa, minta disupport, minta dikenalkan, minta dijembatani, begitu. That's why yang namanya visi itu datang dan harus sadar dari mana, yaitu dari hubungan pribadi kita sama Tuhan. Itu paling utama. Makanya cintailah Tuhan di Mazmur 119 ayat 92 sampai 94. Kita harus memegang kitab-kitab Tuhan. Nah, kita bisa bergerak karena kitab Tuhan. Jadi Musa pernah mengatakan, Tuhan, kalau engkau tidak bersama denganku, jangan biarkan aku pergi ke sini dan pergi ke sana. Nah, demikian juga visi. Mau jadi apapun teman-teman, itu memang hak teman-teman. Tapi ingat, teman-teman, dalam Filipi 3 ayat 20, kita ini adalah kewarganegaraan sorga. Jadi ketika kita ada di bumi ini, sebenarnya kita ini adalah warga sorga yang sedang pesiar nih ke bumi. Nah, ketika kita ada di bumi ini, tugas kita apa? Nah, yang tahu tugas kita, ayo balik lagi ke sorga. Nah, makanya hubungan pribadi dengan Tuhan setiap harinya melalui doa, penyembahan, membaca firman Tuhan, itu menjadi salah satu bentuk utama teman-teman dapat menyadari visi tersebut. Itu yang paling penting. Karena biar kata 1000 orang minta Andi jadi bisnismen, tapi kalau memang Andi nggak menemukan passion di situ ya, itu cuma jadi oh ya udah sekedar masukan. Tapi jangankan ada 1, jangankan ada 1000, 1 orang saja yang bicara. Kalau Andi mendapatkan feel itu dari Tuhan, maju. Nah, kalau kita ngomongin ke manusianya mungkin di gereja lokal, siapa yang akan menghadapkan selain mungkin kalau di organisasi gereja ya, gua kalau pendapat gue mungkin kayaknya mungkin kayak ketua youth atau kayak jajarannya yang harus mendengarkan anak-anaknya gitu. Kalau keluarganya, kalau dia sendiri kayak nggak tahu. Soalnya gue pengalaman kayak nanya ke anak pemuda gitu di gereja, kayak kalau ditanya memang lu mau jadi apa, rata-rata kan jawabannya memang nggak tahu. Atau dijawabnya kita minimal yang jadi trending lah, jadi trending. Bahkan teman-teman gue aja ada yang kuliah karena temen, karena dia nggak tahu kan, karena ya udah kuliah teman-teman gue kesini kayak gitu. Nah, kita ngomongin personal manusianya. Kalau di gereja lokal yang mungkin harus menyadarkan anak-anak itu siapa. Oke. Jadi tadi kan yang pertama kan adalah diri sendiri ya, hubungan pribadi bersama dengan Tuhan. Nah, orang kedua yang harus menjadi yang harus memiliki relasi dengan kita di gereja adalah hamba-hamba Tuhan. Ketika bicara hamba Tuhan, saya tidak hanya sekedar bicara gembala, tetapi ya seperti tadi yang bilang kayak kakak pembina, kayak mungkin ketua youth atau DMBI atau remaja atau anak sekalipun. Nah, itu adalah hamba Tuhan yang harus bersinergi. Kenapa? Karena yang berjaga-jaga atas kehidupan dari jemaat ini adalah para gembala. Jadi memang para hamba Tuhan ini juga harus berperan aktif. Nah, makanya kepekaan tersebut harus datang dari orang-orang yang memiliki isi hati Allah. Minimal melihat lah, makanya kan kalau kita dekat ya, seharusnya kalau kita dekat sama anak-anak di gereja, biasanya kan kita bakal kenal lebih dalam, kita tahu kayaknya ini orang passionnya di sini gitu kan. Itu makanya mungkin tadi lu ngomong harus ada kedekatan gitu, harus ada relasi antara ketua pemudanya dan lain-lainnya sama yang membina. Biasa gue bilang soalnya kalau gap soal ngomongin gap dari gembala ke anak muda biasanya lumayan jauh biasanya. Makanya harus ada peran serta dari ketua youth atau pembina-pembina dan seluruh tepatnya nggak cuma jadi jangan nanti beban. Ketua youth yang nonton ini jadi beban. Semua yang merasa jadi hamba Tuhan, wakil Allah untuk jemaat, itulah yang harus turut berperan aktif, berperan secara aktif kepada generasi. Kenapa?
Karena yang membawa anak-anak dan jemaat ini ke dalam tangan Tuhan, perantaranya adalah hamba Tuhan. Jadi ya, bawalah mereka dalam doamu, temukan visi Allah di dalam hidup mereka, dan harus ada yang menggali, harus ada yang makanya saya nggak pernah menyalahkan para hamba Tuhan ini berbicara soal bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Itu benar banget, nggak salah. Tapi jangan cuma sekedar bersandar, temukan apa yang jadi isi hati Allah. Di Hosea 4 ayat 6, umat itu binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, kenapa ada yang namanya hamba Tuhan? Artinya kita ini yang menjadi perantara untuk jemaat ketemu dengan Tuhannya. Meskipun dalam perjanjian baru ketika Yesus mati di kayu salib sudah ada perantara antara kita manusia dengan Bapa di surga. Tapi sometimes ada jemaat-jemaat yang merasa tidak percaya diri. Nah, disitulah peran hamba Tuhan itu harus mengenalkan Allah kepada mereka sampai mereka melakukan perjumpaan pribadi. Karena umat itu binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, kenapa binasa itu nggak cuma sekedar bicara mati, tidak mempunyai mimpi itu binasa, nggak punya cita-cita itu binasa. Akhirnya hidup ngapain? Maaf, saya tidak merendahkan salah satu profesi tertentu yang di dalam ini. Cuman ada orang yang sudah sekolah tinggi, ujung-ujungnya menjadi bekerja menjadi pengantar transportasi secara online. Salah nggak? Nggak salah. Tapi kalau kita mau diri hidupnya lebih lagi, kamu ketemu visi nggak sih? Bisa. Nah, rata-rata mereka tuh nggak ketemu visi, tapi mereka ketemu kebutuhan. Iya. Uang, kebutuhan hidup. Siapa yang mau begini? Tapi karena kebutuhan akhirnya dia jadi bikin. Nah, itu sudah masuk dalam kategori binasa. Kenapa? Karena orang berjalan tidak pada rencana Allah mula-mula. Kalau bahasa Ibrani-nya kita biasa sebut sebagai hamartia. Jadi harusnya berada di dalam satu posisi target, tetapi melenceng sedikit, artinya sudah nggak tepat sasaran. Nah, ini yang harus para pemimpin-pemimpin rohani ketahui. Mengenal Allah itu bukan cuma sekedar tahu, tapi dihidupi, tetapi dijalani. Nah, makanya binasa itu bukan cuma sekedar bicara mati, tapi nggak punya mimpi, nggak punya cita-cita, nggak punya harapan, bahkan nggak ngerti mau ngapa-ngapain. Itu juga bakal binasa. Nah, bagaimana supaya tidak binasa? Maka mengenal Allah. Sekarang masih banyak sih, kalau sekarang masih di gereja ya, kita ngomongin gereja, masih banyak tahu orang anak-anak muda yang ditanya mau jadi apa itu bingung. Kalau masih mau jadi apa deh? Lulus SMP kan ada pilihan gitu, SMA, SMK. Itu aja kadang banyak yang galau. Antara itu doang pada dua pilihannya. Apalagi sekarang lagi booming-boomingnya Korea nih. Pada pengen ngambil sastra Korea semua, baru 2 semester nyerah, mundur semua. Dan baru itu dua pilihan ya, lulus SMP. Lulus SMA, misalnya ada SMP, lagi pilihan lagi mau kuliah. SMA pun ada pilihan, IPA atau IPS. Tapi kalau sekarang setahu gue SMA langsung masuk IPA lagi. Kalau kita kan zamannya dulu kelas 1 dulu. Kelas saya sih kelas 2. Ya kelas 1, pas naik kelas 2 baru milih kan. Kalau gue kenal anak-anak gereja di dekat rumah gue sih katanya lulus SMP, SMA pemilih tuh. Jadi udah langsung galau. Nah, itu udah langsung bimbang kan. Nah, sebenarnya kalau kita bilang mulut kita sih gampang aja ngomong jangan bingung. Sebenarnya itu bukan bingung, binasa. Karena apa? Salah memilih itu fatal hukumannya. Jangan jauh-jauh deh kayak saya. Saya ini lulusan sarjana ilmu politik. Saya ini nggak main-main kok saudara. IPK-nya 3,83. Nggak bisa dibilang bodoh loh 3,83. Karena yang tertingginya aja 4. Artinya begini. Seiring dengan berjalannya waktu, saya ketemu bahwa passion saya itu harus melayani Tuhan. Saya harus berdampak di dalam bidang church. Dan saya harus siapkan generasi untuk menemukan passionnya. Puluhan tahun saya coba lari kanan kiri sampai pada akhirnya memang harus ditetapkan di situ. Ya saya harus hidup kayak begitu. Sempat salah nggak yang lalu yang ngambil ilmu politik? Saya nggak bisa bilang bahwa itu salah. Karena kalau salah pasti saya nggak lulus. Tapi saya lulus dengan nilai terbaik. Artinya gini, ada nilai-nilai yang saya dapat dari pembelajaran di sekolah saya yang lalu untuk saya hidup di saat ini seperti menjadi pemimpin organisasi,
menjadi pemimpin organisasi gereja tidak hanya 100% pelayanan, harus ngerti gimana cara membaca tata kerja, harus mengerti bagaimana cara memimpin persidangan, harus mengerti bagaimana cara meregenerasi, membuat peraturan-peraturan, itu bagian dari politik ya. Kebijakan itu bagian dari politik. Betul. Bagaimana membuat suatu kebijakan gitu. Kalau kita bikin doa puasa 1 bulan 1 kali, make sense nggak? Sanggup nggak? Kita harus telaah bagaimana keadaan jemaat kita, bagaimana tingkat kerohaniannya. Sebelum diadakan doa puasa sebulan sekali, ada baiknya ada pengetahuannya dulu. Nah, itu bagian-bagian dari pembuatan kebijakan. Nah, makanya dalam hal ini saya percaya tidak ada segala sesuatu yang kebetulan. Semua sudah ada dalam rencana Allah. Meskipun kita merasa itu salah, meskipun kita merasa itu gagal, meskipun kita merasa itu bagian dari harusnya dulu juga kayak gitu. Daripada saya ngabisin waktu 4 tahun di sarjana hukum, 4 tahun di sarjana teologi, begitu kan? Nah, tapi kan saya memilih untuk tidak ngambil teologi, hanya ambil penginjil-penginjilnya, kelas-kelas bebasnya. Lalu habis selesai itu saya ambil di sekolah ilmu politik. Ada penyesalan, nggak bisa dikira sesal juga. Gitu. Ada visi yang nggak nyampe, ya maunya Dadi sih jadi pejabat Republik Indonesia, tapi ternyata Tuhan tetapkan pejabat Gereja Betel Indonesia. Pejabat gereja. Pejabat gereja. Ya mau bilang apa? Tapi ya makanya ketika kita mengenal Allah, nggak bisa komplain. Kenapa? Karena Allah memiliki rencana dalam hidup kita. Dia tahu tujuan kita jadi apa gitu. Tapi mungkin kalau bro, kalau Stephen kan istilahnya sebenarnya mengenal masuk ke kuliah ilmu politik itu setelah mengenal tentang semuanya, tentang apa ya istilahnya, mengenai visi dan tuh biasa sebenarnya saya memilih ilmu politik itu karena menjalani apa yang Tuhan taruh di hati saya. Karena saya waktu itu jujur cita-cita saya itu adalah menjadi aparatur negara di bidang protokol. Nah saat itu kakak-kakak saya ini lama ini hati-hati ya yang merasa udah jadi kakak. Salah informasi jadinya kayak saya. Ternyata untuk menjadi protokoler negara itu ada sekolah kedinasan. Tapi waktu itu kakak-kakak menyarankan saya, senior-senior ini menyarankan saya, ambil lagi ilmu politik. Nanti akan jadi birokrat. Ternyata nggak ada hubungan. Karena berbicara politik itu berbicara bagaimana mempersiapkan kebijakan. Berbicara kebijakan, sedangkan protokoler itu berbicara bagaimana cara kita serving pejabat, presiden, menteri dan sebagainya. Jadi itu ada skala kedinasannya. Dan karena inilah umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Stephen binasa karena tidak mengenal siapa yang diajak ngomong. Iya. Nah itulah. Itu pentingnya, makanya gue bilang relasi. Betul. Dan lingkungan pergaulan kita perluas. Betul sekali. Dan yang paling penting adalah buat teman-teman sekalian hari ini menonton tayangan di channelnya Andi, saya mau kasih tahu sama teman-teman. Hubungan luas, channel boleh luas, interpretasi pikiran boleh. Tapi yang paling penting adalah mengenal Allah. Itu yang paling penting. Makanya teman-teman, saya berharap setelah teman-teman menyaksikan video Andi pada malam hari ini, teman-teman tuh dapat mengerti bahwa bukan cuma sekedar pikir, tapi apa yang Tuhan mau. Waduh, kalau Tuhan mau, tapi artinya nggak mau gimana? Firman Tuhan katakan hidupmu bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalam hidupku. Dan kita ini adalah keluarga negara surga. Jadi yang kita ada di bumi ini karena kita ada tugas dari surga. Nah itu yang harus teman-teman tahu. Egois nggak kita kalau kita mau jalan sendiri? Tapi kan Tuhan kasih free will. Nah, tapi jangan sampai nanti udah kejeduk, kesandung, nyalain Tuhan. Kenapa Tuhan begini sama saya? Lah Tuhan kan bilang, tuh rencana saya nggak begitu. Lihat kamu. Ini yang teman-teman harus paham. Jadilah pribadi-pribadi yang dewasa seperti itu. Ya. Nah kita kalau ngomongin tentang manusianya, makanya kan segereja sepenting apa ya? Perlu nggak sih kayak memberikan support ke anak-anak jemaat tentang apa yang dia bakati, apa yang dia pilih? Ya. Nah kan banyak nih, kalau sepengetahuan secara umum, secara general, mungkin gereja akan memfasilitasi tentang mimbar, itu pasti dari WL, penyanyi, pemain musik, itu pasti.
Karena kalau itu nggak ada generasinya, nggak ada yang mimpin ujian kan. Nah, kebanyakan gereja kan fokusnya di bidang itu. Gimana bakat-bakat yang lain? Oke, nah inilah yang saya bilang tadi di awal. Para hamba Tuhan itu harus memiliki kepekaan. Karena bicara soal berdampak itu nggak cuma bicara soal mengerjakan gereja, tetapi mencari tahu apa yang Tuhan inginkan. Dan apa yang Tuhan inginkan itu impact-nya bukan cuma buat kita pribadi, tapi harus berdampak untuk banyak orang. Karena Yesus satu, dia berdampak untuk seluruh dunia. Nah sekarang kalau Tuhan punya kita banyak, kita juga harus punya dampak buat banyak orang. Nah itulah yang harus para pemimpin tahu. Makanya ngeroh penting, tapi mengetahui isi hati Allah jauh lebih penting. Itu quotes-nya hari ini. Ngeroh penting, tapi mengetahui isi Allah lebih penting. Buat apa kamu bahasa roh sampai setengah jam? Tapi sebenarnya itu hanya komunikasi satu arah antara kamu dengan Tuhan, dan kamu doang yang ngomong. Tuhannya belum tentu ngomong. Kadang-kadang di dalam ketenangan, di dalam saat teduh baca firman kan nggak mungkin berisik. Nah di saat kamu baca firman, di saat kamu diem, di saat itu Tuhan bicara melalui firman, gitu loh. Apakah doa peperangan salah? Nggak salah. Apakah bahasa roh lama-lama salah? Nggak salah. Tapi mengenal isi hati Tuhan itu jauh lebih penting dibandingkan berbahasa. Jadi kalau kita ngomongin ke ini lebih ke pengetahuannya, kalau ngomong gereja yang enggak memiliki fasilitas untuk untuk menyediakan bakat-bakat anak-anak jemaatnya, kira-kira sebenarnya harus ngapain sih? Buat gereja-gereja yang tidak tahu jemaatnya mau dibawa kemana kali gitu ya. Betul ya, mungkin. Yang nggak tahu jemaatnya mau dibawa kemana. Saya mau kasih tahu sama teman-teman, hidupmu itu ditentukan oleh perkataan Tuhan, bukan melalui perkataan hamba Tuhan, bukan melalui gereja. Perkataan hamba Tuhan dan gereja itu hanya menjadi jembatan untuk menyampaikan apa yang Tuhan inginkan, disampaikan oleh para hamba Tuhan dan teman-teman yang ada. Tapi sebenarnya perkataan Tuhanlah yang menentukan jalan hidup teman-teman sekalian. Karena kan ada ini nih, ada lagunya juga di Sari Semurang itu. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Jadi hari ini teman-teman harus belajar hidup ditentukan oleh kuasa Tuhan. Nah, gimana caranya? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau teman-teman nggak pernah buka firman, teman-teman nggak pernah ngerti Allah. Teman-teman nggak pernah baca firman, dan sama teman-teman nggak pernah tahu maunya Tuhan itu apa. Jadi, Kak, misalnya gini, oleh anak jemaat nanya, Kak, gua punya hobi, kita ngomongin misalnya dia pergaulannya nggak terlalu luas ya, mungkin bergaulnya sama orang-orang gereja aja nih. Kak, gua punya hobi sepak bola nih. Kira-kira bagaimana untuk cara gereja itu bisa memfasilitasinya? Nah, bedakan antara hobi dengan visi. Meskipun setiap visi itu dimulai dari hobi. Simpelnya aja, karena kan visi biasanya orang nggak pernah ngerti kan. Betul. Jadi meskipun visi dimulai dari hobi, tapi visi bukanlah hobi. Nah, artinya begini, ketika ada jemaat bilang, Kak, saya suka sepak bola, terus saya mesti ngapain? Kebanyakan orang akan membantu Tuhan mungkin akan mengarahkan ya doa lah. Kalau nggak doa, terus diarahkan sesuai dengan pikirannya si kakaknya ini. Kesini, aku lihat kamu tuh cocok begini. Cara yang paling benar ketika menghadapi anak-anak yang bertanya, aku tuh lebih baik aku jadi apa? Apakah aku jadi atlet? Apakah aku jadi pemain bola? Apakah aku jadi? Jawaban yang paling tepat adalah kita harus melakukan isi hati Allah. Nah, isi hati Allah apa? Nah, ada beberapa hamba Tuhan yang menginterpretasikan dari apa yang kau punya, pakai ayatnya Musa. Aku punya tongkat. Yang berarti dari sini bisa mengadakan mujizat. Sebenarnya bukan soal tongkatnya. Ini soal menjalankan visi besarnya. Yang memberikan visi besarnya itu adalah Tuhan. Kayak Tuhan yang ngomong ya. Tuhan yang ngomong, kamu harus bebasin Mesir. Cuma karena Musa nggak percaya diri, ya udah apa yang kamu punya? Tongkat. Tapi bukan karena tongkat dia harus bebasin Israel. Nah artinya anak-anak muda yang seperti ini nih aku suka hobinya ini, aku jadi apa? Jawaban yang paling tepat untuk menjawab tipikal anak-anak seperti ini adalah
satu, oh itu hobi kamu. Terus lalu tanya sama dia, sekarang kalau kamu suka hobi bola, dari 1 minggu berapa kali kamu latihan main bola? Ya saya sih cuma senang aja kak, seminggu paling sekali, artinya itu bukan visinya. Sekedar senang. Itu sekedar senang. Nah, jangan langsung dijudge. Iya. Wah, kamu katanya enggak, jangan. Oh begitu. Oke, sekarang kakak challenge kamu. Kalau kamu memang hobi main bola, oke, sekarang kamu harus latihan main bola setiap hari 5 jangan 5 jam lah ya, mati orangnya, 1 jam harus berlatih setiap hari. Nanti minggu depan ketemu sama kakak ya, bolong nggak? Minggu depan ketemu, ya seminggu ini aku ini kak. Nah artinya kamu sekedar senang, tapi bukan visi. Jadi aku mesti ngapain kak? Yuk sama-sama kita gali kemampuannya. Nah, menggali kemampuan itu kan 1 jam langsung dapat. Hiduplah bersama-sama dengan dia. Nah, dampingi. itu yang seringkali kalau lewat sama pemimpin. Karena menurut dia jawaban 1 jam itu akan menentukan hidup dia seumur hidup. Salah. Yang namanya pemimpin itu memberi hidup, mendampingi dia. Gitu. Karena di sisi lain juga sih sebenarnya ya si pemimpin tersebut kan punya kehidupan juga. Betul. Sih. Itu yang sering lalai, jadi nggak bisa mendampingi anak-anak ini. Ya makanya, nah ketika nanti didampingi sih dengan berjalannya waktu nih, coba deh kamu pegang bendahara. Ternyata rapi. Ada acara lagi, pegang bendahara lagi. Ternyata rapi. Dikasih challenge ngerapihin bon, ada uang sisa, ada uang kurang, dicari kemana, ternyata rapi. Barulah kita beri advice. Boleh nggak kamu masuk jurusan ekonomi aja? Nanti setelah ini, prospeknya ini, nanti kamu bisa pilih ada sekedar ini. Karena beberapa kali kita lakukan kegiatan, kamu expert nih kegiatan itu. Tapi aku takut tak berikan dia support. Kalau seandainya dia nggak mau lagi, pasti dalam sebuah kegiatan, dalam sebuah hubungan yang intim, kita nggak cuma lihat di sekedar bisa itu, tapi ada nilai-nilai yang lain. Nah, kalau dia kayaknya keberatan sama ini, coba opsi keduanya apa? Ingat ya, sebagai pemimpin rohani, kita tidak berhak memutuskan atas visi dari orang kita, tapi kita bisa mendampingi untuk mengarahkan supaya dia menemukan visi. Gitu ceritanya. Soalnya kan kalau ya yang kita ngebahas tentang tadi, kalau minimal kalau dia udah ngerti, kalau dia udah nggak bolong-bolong gimana caranya. Kalau kan misalnya kalau dia udah nggak bolong-bolong nih, ya tapi dia udah expert di bidangnya lah. Nah, naikin challenge-nya. Oke, kemarin 1 jam ya. Sekarang kalau Kak Steven tantang kamu 3 jam 1 hari. Nah, kalau dia gelut di bidangnya, oke, mungkin ini jalan Tuhan. Sekarang kamu berdoa, mendatangkan damai nggak? Karena kalau itu visi Tuhan, bukan hanya kamu yang damai, tapi orang di sekitar kamu akan merasakan damai. Orang-orang di sekitar kamu akan support. Itu visi Tuhan. Seperti saya ditaruh untuk menjadi hamba Tuhan. Sayanya nggak mau, tapi orang-orang di sekitar saya mendukung, damai. Nah artinya itu ego aku kan. Nah makanya aku yang harus kembali kepada mengenal apa yang jadi tujuan aku juga. Gitu. Dan biasanya kalau udah expert sih juga biasanya jalannya kebuka juga sih ya. Betul. Biasanya sih ya. Betul. Kalau dia expert. Karena dia udah tahu, biasanya semakin kita tahu, semakin kita kenal, biasanya kita bakal nyari sih jalannya, bakal cari kemana. Betul. Dan saya mau kasih tahu sekali lagi, kalau memang itu datang daripada Tuhan, maka Tuhan yang membelah laut Teberau. Ya. Nah ketika Tuhan belah laut Teberau, itu tujuannya untuk apa? Untuk melancarkan visinya Musa membawa Israel keluar dari Mesir. Artinya gini teman-teman, kalau teman-teman mendapatkan visi itu dari Tuhan, maka Tuhan yang akan memecahkan laut Teberau tersebut untuk membawa teman-teman sampai kepada visi Allah. Dengan caranya Allah. Ya. Dan saya mau kasih tahu sama teman-teman sekalian, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu mendatangkan damai sejahtera. Kejadian 1 ayat 31a. Tuhan menciptakan semuanya itu sungguh amat baik. Artinya ada damai di dalamnya, ada sempurna di dalamnya. Nah, teman-teman kalau itu datang daripada Tuhan, pasti semua mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita ngomong dari tadi ini udah berapa? Udah 30 menit, 40 menit. Jadi fungsi gereja untuk anak-anak yang ingin mencari fungsinya sebatas mana?
Fungsi gereja dalam mendukung anak-anak bertemu dengan visinya. Yang pertama, buka seluas-luasnya pengetahuan tentang visi Allah kepada jemaat. Kasih tahu bahwa di dunia ini selain berdoa, ada hal yang harus dikerjakan. Yaitu apa? Menguasai pemerintahan, menguasai art, menguasai bisnis, menguasai church, menguasai development of the poor, pengembangan orang, menguasai edukasi, harus ada orang-orang pintar, menguasai family, harus ada orang-orang yang punya hati memenangkan keluarga-keluarga, harus ada orang yang ahli di bidang government, ada orang yang harus ahli di bidang pemerintahan, ahli di bidang hukum. Karena apa? Berbicara soal visi Allah itu nggak sempit. Tidak cuma sekedar menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat lalu selesai, tapi harus sampai kepada menjalankan amanat agung, yaitu menjadikan semua bangsa milikku. Nah, cara melakukan pemuritan itu bisa macam-macam, bisa mendampingi, bisa membagi hidup, memberikan contoh, sampai yang paling penting adalah bisa menjadikan dia lebih baik daripada kita. Itu kan. Ya, nah, kalau pesan lu untuk gereja-gereja yang tidak apa namanya, tidak terbuka atau tidak memfasilitasi, tidak menjalankan fungsi itu lah. Oke, pesan saya buat kan banyak yang egois ya. Benar. Gereja sekarang. Sebenarnya lebih tepatnya bukan egois, tetapi terlalu naif, tidak membuka diri, gitu. Seperti gereja ditutup. Ya, gereja ditutup. Apa yang harus kita lakukan? Berdoa saja, Pak. Betul. Tapi akan lebih baik kalau kita mempersiapkan orang-orang menjadi pejabat pemerintahan, sehingga mereka ada di pemerintahan juga, sehingga ada balances. Ada yang mau tutup, tapi ada juga, hei, ingat kita ini negara bineka loh. Kita ada orang-orang yang suaranya didengarkan. Nah, sekarang ini gereja cuma berdoa. Puluhan tahun gereja ditutup, puluhan tahun gereja dibakar, bisanya cuma berdoa. Tapi sedangkan beda banget nih sama gerakan-gerakan yang dibuat oleh orang-orang khususnya yang disebut dengan tabligh tadi. Mereka benar-benar mempersiapkan dari masuk, dari SMP, SMA, kuliah, difasilitasi, dikenalkan, ada multiplier. Kita mesti saingan. Ingat ya, bukan saingan. Tetapi harus ada orang-orang yang juga bisa membela kepentingan kita. Iya. Make sense ya kalau dibilang, kalau misalnya ada orang-orang yang takut-takut Tuhan di government, ketika gereja ditutup ada yang apa ya, pasang badan. Lagi, tapi pasang badannya bukan asal pasang badan ya. Bukan asal pasang badan. Kadang-kadang gereja harus back to rule, balikin ke undang-undang. Di undang-undang negara menjamin kehidupan masyarakatnya dalam memeluk agama. Iya, soalnya itu undang-undang loh yang catat. Betul. Nah, itu harus ada orang yang fight. Nah, ketika ada kaum radikalitas, nggak bisa daerah ini nggak boleh ada gereja, nggak boleh ada gini. Loh, Indonesia, kecuali kalau Indonesia dasar negaranya dirubah, lo bangun, lo yang salah. Betul. Lo pindah. Soalnya kadang-kadang ada kan beberapa berita tentang gereja yang ditutup terus ngadu, padahal dia yang salah. Tapi salah, nggak bayar sewa. Atau juga bisa jadi gini, tanah tersebut tanah pemukiman atau tanah-tanah yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk kegiatan peribadahan, seperti sawah tidak untuk kegiatan peribadahan, tapi dibikin begitu, akhirnya ada aspal, makan badan jalan ini dan sebagainya, menimbulkan batu sandungan. Itu juga nggak benar. Tapi kalau ada orang-orang yang duduk di pemerintahan, dia lihat, wah ini nggak bisa di sini. Nah, kayak Pak Ahok nih beberapa waktu lalu, ada orang yang mengajukan izin gereja, sama dia ditolak. Kenapa? Karena tanahnya tidak diperuntukkan untuk tempat ibadah. Nah, itu berhikmat. Jadi mau lu berdoa minta puji Tuhan biar itu dibangun di situ, kalau itu salah. Makanya diarahkan, nih saya pindahin nih di sini tempatnya. Mau setinggi apa jabatan dia di pemerintahan, lu nggak bisa asal lu salah. Betul. Nah, terus juga jangan sampai kita membanding-bandingkan. Loh, kenapa ini begini? Meskipun kita mayoritas, meskipun dia mayoritas, kita minoritas. Ini bukan masalah mayoritas minoritas. Tapi seberapa kuatkah gereja mempersiapkan orang? Nah, mereka kuat kan karena mereka punya orang banyak banget dipersiapkan. Wah, kita nggak dipersiapin. Ada pun dipersiapin, dia cuma mikirin dirinya sendiri. Dia nggak mau multiplikasi, takut busuknya ketahuan, takut buruknya ketahuan. Nah, inilah ya pikiran-pikiran picik yang seperti ini yang harus gereja bertobat. Tapi
tapi dari kita ngobrol panjang tadi, sebenarnya tujuannya apa sih ketika nanti gereja menghasilkan orang-orang yang berdiri di A sampai G tersebut? Karena kan banyak banget ya A sampai A-nya aja kebagi banyak-banyak gitu. Sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuan yang paling utama gereja memfasilitasi visi ini adalah yang paling utama agar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Ya, itu pasti. Itu saja. Karena ketika nama Tuhan diumumkan akan menarik banyak orang datang kepada dia dan bertobat. Seperti VJ Daniel kemarin tuh yang dia perpisahan. Dia bilang dia dari panggung ini ada orang-orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Artinya ada penyanyi-penyanyi yang bisa dicontoh, hidup suaranya bagus, hidupnya baik dan sebagainya, meskipun kemarin agak sedikit tercemar melalui Gisel, tapi itu kalau cuma dia satu udah kita pudar. Tapi kan masih ada nih contoh-contoh yang lain yang bisa menjadi inspirasi buat orang-orang hidup baik, hidup berkenan, hidup memberi diri, hidup maksimal, hidup totalitas. Nah, inilah yang harus teman-teman pahami. Jangan nanti jemaatnya udah di gereja diam-diam tiba-tiba terkenal baru diakuin kayak Judika kesaksian selama dia ada di gereja dia nggak pernah dapat jadwal jadi singer sekalipun. Di radio udah menang, udah nyanyi, udah terkenal, dia minta pasang harga. Jangan lah ya. Salah nih pasang harga gitu kalau ada yang minta. Nah itu kembali lagi kepada pribadi dari orangnya. Pribadi orangnya. Ya dong. Makanya kenapa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Allah itu kasih. Kalau dia binasa, pasti dia nggak punya kasih. Kalau dia dendam, artinya dia nggak punya kasih. Nah itu bukan sifat-sifat Allah. Berarti dia nggak mengenal Allah. Dia pasti binasa. Tapi berarti Judika Indonesia ini binasa dong. Oh bukan soal itu. Jangan konteksnya jangan ditarik begitu. Sama iya. Itu beda hal. Soalnya kan sering banget kayak gitu kan. Dia buat ngangkat gereja. Ketika ada artis kan ngangkat gereja. Langsung datang. Biasanya kan. Kalau makanya itu penting banget lah gereja-gereja memfasilitasi anak-anaknya. Benar. Tapi jangan 100% memberatkan gereja juga sih. Dari diri sendiri juga kan tadi kita bahas dari awal ya. Diri sendiri juga harus tahu, harus sadar. Dia berdoa, baca firman supaya visinya itu datang. Banget teman-teman. Baca firman, berdoa, sungguh-sungguh itu wajib. Karena kita perlu Tuhan. Pesan-pesannya bro untuk teman-teman yang saat ini sedang mencari misi atau nggak ngerti mau kemana. Oke, yang paling pertama kalau teman-teman teman-teman hari ini lagi bingung ada pilihan, ada berbagai banyak pilihan kemana. Teman-teman nggak punya tempat untuk ngadu. Yang paling pertama teman-teman boleh subscribe channelnya Andi ini, lalu kirim message ke dia atau komen di situ. Nah nanti Kak Andi akan membantu teman-teman mengarahkan kepada hamba-hamba Tuhan yang dekat, gitu. Teman-teman nggak perlu berjemaat, tapi teman-teman bisa konseling dengan hamba Tuhan yang jelas bisa membantu teman-teman menemukan visi tersebut. Nah yang kedua, kalau teman-teman hari ini nggak ngerti hidupku ke depan mau seperti apa, mau jadi apa, teman-teman yang paling utama adalah teman-teman harus kembali kepada Tuhan dan tanya kepada Tuhan. Tapi aku nggak bisa dengar Kak Tuhan ngomong apa. Maka bangunlah relasi dengan para hamba Tuhan. Karena bagaimanapun juga hamba Tuhan itu adalah wakil Allah. Sehingga kalau teman-teman merasa teman-teman butuh untuk didoakan, datanglah rendahkan diri untuk didoakan. Dan yang ketiga yang terakhir, coba buka hati dan wawasan, lihat sekelilingmu dan mencari kesempatan. Membaca, mencari itu adalah hal yang paling penting. Ini membaca dan mencarinya secara online. Maksudnya secara tujuannya yang dia pingin kan, ya kan? Meskipun yang nggak dia pingin juga, baca aja cari. Ada berapa, buka semuanya. Miliki rasa ingin tahu. Betul. Karena kalau teman-teman nggak kepengen tahu, teman-teman nggak mungkin suka. Iya. Kalau teman-teman nggak suka, teman-teman nggak akan berjuang. Kalau teman-teman nggak akan berjuang, teman-teman tidak akan pernah memetik hasil. Soalnya sekarang kan lagi udah mau lulusan kan, nanti kan udah mau ujian nasional, bahkan kalau nggak salah udah kebuka ujian senam PTN dan lain-lain. Kan udah mulai banyak tuh orang-orang yang galau mau masuk apa, jurusan apa dan lain-lain kan. Ya, semoga teman-teman kalau udah nonton ini sih
jangan kejebak karena temennya banyak di jurusan A. Betul. Terus lari ke A. Karena lu nggak ngerti atau karena terpaksa. Orang tua gimana? Kalau untuk orang tua yang misalnya anaknya pengen jadi ini tapi orang tuanya bilang jangan. Nah, begini. Ini pesan saya buat para orang tua. Buah itu bisa berbuah karena ada pohonnya, ada akarnya. Sebenarnya yang bisa mengarahkan anak-anak kepada visi adalah orang tua. Ya harusnya ya. Orang tua yang harus mengerti isi hati Allah untuk anak-anaknya. Karena secara ini pendampingannya lebih banyak. Betul, hidup lebih lama dari dalam pusar lagi. Maka dari itu teman-teman sekarang harus mengetahui buat orang tua yang hari ini juga menyaksikan tayangan ini, pilihan untuk dipilih kepada anak-anak itu bukan pilihan anak. Iya. Tapi itu adalah keputusan orang tua dengan Tuhannya. Itulah yang dinamakan dengan warisan iman. Nanti setelah diwariskan, ternyata Tuhan membawa dia kemana, nah itu sudah proses hidupnya dia. Nah saya kasih contoh, saya punya keponakan, namanya Hazel dan Helen. Dari dalam kandungan, papinya udah bilang, kamu berdua dokter gigi ya, dokter gigi ya, dokter gigi ya. Doain terus ya. Maka sampai hari ini jadi dokter gigi. Kalau ditanya, Hazel mau jadi apa? Dokter gigi. Spesialis loh, spesial. Ya, ya. Banyak anak kecil cuma ngomong dokter. Dia bisa bilang dokter gigi. Nah, artinya apa? Buah itu berasal dari akarnya. Maka yang harusnya memikirkan anak ini ke depan jadi apa, menjadi seperti apa, itu harus orang tua. Karena dia cuma buah. Manisnya dia, pahitnya dia, busuknya dia, ya itu semua tergantung dari akarnya. Nah, makanya para orang tua jangan cuma kepengen punya anak, tapi Anda juga harus bertanggung jawab atas kehidupan anak-anak Anda. Jadi ini kalau gue pikir lagi berarti kayaknya anak-anak gak berontak karena memang nggak ada perasaan orang tua mendampingi kali ya. Kalau bicara soal anak-anak itu memberontak, Ya maksudnya ini kan kita nggak sama berontak yang nakal ya. Anaknya pengen jadi apa gitu, tapi orang tuanya bilang jangan jadi ini. Jadi nah kenapa demikian? Karena ada proses komunikasi yang nggak sampai ke anak. Pak, aku mau jadi pembasket, orang tuanya bilang jangan. Terus aku jadi apa? Kepengenan bapaknya jadi polisi lah kau. Nah kalau udah jadi polisi, dari kecil udah dikasih tahu. harusnya Iya dong. didampingi. Kamu besar jadi polisi ya. Ini papa dampingi, latihan karate, latihan fisik. Nanti sekolahnya mesti masuk IPA ya. Nah untuk menjadi IPA, orang tua harus bayar harga. Nih kita lesin, kita temukan dengan orang-orang yang tepat, duduk dengan para kalangan, pasti jadi. Ya itu makanya berarti dari kecil lah orang tua harus mendidik anaknya, mendampingi anaknya. Betul. Nah anak itu galau gampang banget. Karena dia pasti nggak punya pendampingan dari orang tua yang baik. Karena kadang terbuka sama orang tua juga susah. Nah itu dia. Makanya saat ini orang tua juga harus memiliki hati, bukan hanya sekedar untuk memiliki anak, tapi berpikir akan dijadikan apa anaknya. Itu. Meskipun pilihan juga tetap pada anaknya masing-masing ya. Iya. Tapi setidaknya sebagaimana kamu mempunyai niatan untuk berumah tangga, demikianlah pula kamu punya niatan untuk melahirkan keturunan. Nah kamu harus tahu kok jadi apa keturunanmu kok. Saya akan ambil contoh ya. Yakub Iya. punya anak 12. Ya kan? Nah, yang sampai pada akhirnya 12 ini menjadi 12 suku Israel. Nah, 12 suku Israel ini udah ditanding sama Yakub dari awal. Lewi khusus untuk melayani rumah Allah, Benyamin khusus untuk ini. Iya. Dari Yehuda akan lahir para raja dan pemimpin. Nah, itu adalah visi yang didapatkan daripada orang tua turun kepada anak-anak. Seperti itu. Jadi mereka tidak akan kehilangan. Nah, masalahnya orang tua itu kan hidup dalam kekolotan. Dia pikir yang penting gua biayain. Yang penting lu mau jadi apa nih gua dukung. Kita nggak cuma butuh uang, tapi kita butuh tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita melalui orang tua kita. Itu. Ya, jarang-jarang kan channel YouTube gua ada ayat firman Tuhan ya. Oke, udah hampir 1 jam. Oh, tak kerasa ya. Rasa ya, mungkin kalau ada hal-hal baru mungkin yang nanti
mau dibahas lagi, bisa ketemu lagi. Thank you, siap. Sebenarnya ada sih yang gue bahas dikit lagi. Apa tuh? Gue rasa ini salah satu hal kalau gereja kurang memfasilitasi anaknya. Tiba-tiba kaget nih pandemi, gerejanya bingung mau ibadah di mana. Siapa yang main keyboard? Cuma satu doang yang bisa. Siapa yang susun multimedia? Multimedia. Nah, pandemi ini merupakan pukulan buat gereja. Tapi saya salah satu orang yang selalu berkata nggak ada yang kebetulan. Iya. Dan saya juga salah satu orang yang selalu berkata nggak ada yang terlambat. Nah, kalau engkau sadar ternyata mempersiapkan orang dan mempersiapkan generasi ini perlu, do it, lakukan hari ini juga. Bro, terima kasih. Thank you. Tuhan berkati. Sampai kita ketemu lagi ya. Thank you udah di invite di channelnya. Sehat-sehat teman-teman semuanya. Bye.